Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bunga Baktitama dalam versi ketiga. Untuk yang sekarang saya akan memberikan cara membuka si akad di HP masing-masing dengan menggunakan browser yang ada di HP. Kalau saya sarankan adalah pakai Google Chrome atau Chrome yang ada di HP karena itu yang lebih support untuk si akad ini. Dan yang tadi, yang sebuah video di awal itu adalah tutorial untuk di laptop atau PC. Pada dasarnya sama, semua menunya sama. Perbedaannya hanyalah bentuk tampilan saja. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab biar saudara tidak ragu dikarenakan tampilan yang berbeda, maka saya mencoba untuk men-sharing juga membuka si akad di browser di handphone. Ini hanya video singkat, hanya untuk melihatkan tampilan perbedaan saja, tapi pada intinya semuanya sama. Oke, baik kita mulai. Carilah Google Chrome yang ada di handphone saudara. Nah, lalu di atasnya itu diketik si akad, SIAKAD, Stisip Imam Bonjol, .ac.id. Ya, sama kan dengan tadi yang sebelumnya tutorial si akad di laptop atau PC. Nah, tampilannya pun cukup sederhana untuk di handphone, tetap ada username dan ada password. Username dan password itu tetap sama, masukkan yang saya bilang tadi, username adalah nomor BP, password adalah tahun, bulan, dan tanggal lahir. Kembali harus diingat, tahunnya 4 digit, bulannya 2 digit, dan tanggalnya 2 digit. Kalau yang tadi di laptop atau PC saya contohkan, lahir tanggal 1 bulan 12 1999. Maka yang dimasukkan adalah 1991201 ya. 1999 bulan 12 tanggal 1. Ya, lalu masukkan password, username dan password, lalu login. Ya. Login itu akan ada loadingnya, terlihat dari ya sudah loading, sudah masuk. Ini kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan seperti berikut, apakah saudara ingin menyimpan? Nah, ingin menyimpan atau tidak? Kalau itu handphone pribadi saudara, silahkan simpan saja. Jadi tidak perlu setiap login memasukkan password dan username dan passwordnya. Jadi di login saja ya, disimpan saja, oke? Nah, kalau ada iklan pop-up seperti ini, abaikan, klik di sembarang tempat, lalu akan muncul tampilan seperti berikut, ya. Nah, yang perlu saudara perhatikan adalah di situ di atasnya hanya ada 3 menu yang terlihat, lambang, nama Stisip, nama itu tulisan, lalu menu foto, menu profil, dan ada 3 buah garis putih di dalam kotak merah. Nah, yang saudara perlu klik dan perhatikan adalah yang di dalam kotak merah. Garis 3 di dalam kotak merah. Ya, setelah diklik maka akan muncul tampilan home, profil, perkuliahan, laporan, dan pembayaran. Lagi-lagi, untuk tahap pertama yang perlu saudara konsentrasikan adalah bagian perkuliahan. Klik perkuliahan. Ya, nah, lalu akan muncul di situ kartu rencana studi online, kartu hasil studi, persis sama semua menu-menunya seperti di si akad versi desktop, laptop, ataupun personal komputer. Perbedaannya hanyalah disembunyikannya menu itu tadi saja, ya. Nah, ada kan menu-menu seperti itu? Lalu seperti tadi lagi langsung kita ke kartu rencana studi online. Klik kartu rencana studi online. Maka setelah klik kartu rencana studi online maka akan muncul. Nah, perbedaannya adalah di laptop dan PC tidak ada pop-up. Kalau ini selalu ada pop-up. Klik saja di sembarang tempat di bagian yang transparan itu, bisa di bagian atas atau bisa di bagian bawah itu. Nah, nanti dia akan hilang dengan begitu kita klik lah. Muncul? Ya, muncul karena ini salah satu contoh mahasiswa yang sudah mengambil KRS. Maka sudah ada mata kuliah yang diambil dan sudah ada tulisan
bahwa KRS telah tervalidasi. Sudah divalidasi. Nah, ini tadi kalau sebelumnya saya bilang jangan lupa hubungi dosen wali untuk memvalidasi KRS. Inilah buktinya. KRS yang sudah divalidasi, maka akan ada tulisan bahwa KRS telah divalidasi. Apabila KRS sudah divalidasi, maka saudara tidak bisa melakukan apapun terhadap KRS itu lagi. Tidak bisa menambah, tidak bisa menghapus. Jadi hati-hati minta validasi ke dosen PA atau dosen walinya ya. Nah, kalau bagaimana Bu? Ternyata saya sudah buru-buru minta validasi, lalu akhirnya divalidasi oleh dosen yang bersangkutan. Akhirnya, tapi saya ternyata tahu ada mata kuliah yang tertinggal. Prosedurnya adalah saudara wajib menghubungi dosen PA yang bersangkutan atau dosen wali yang bersangkutan untuk membatalkan validasi. Baru saudara bisa merubah, menghapus ataupun menambah KRS tersebut. Ya, tapi ingat tentu tidak sembarang bisa dibatalkan validasi. Pasti dosen PA bertanya. Ya kan? Makanya mengisi si akad adalah kehati-hatian. Oke. Nah, cuma seperti itu saja, yang lainnya sama, bahwa cetak laporan, tampilan laporan, itu semua sama. Perbedaannya hanyalah Anda harus fokus di kotak berwarna merah dan bergaris 3, karena disitulah disembunyikannya menu-menu yang ada. Kalau di handphone, kalau di laptop atau di desktop PC, dia terpapar garis lurus. Tapi kalau di handphone, dia terkotak, di dalam kotaklah disembunyikan menu-menu. Ya, itu saja, singkat saja, karena saudara pahami dulu yang tutorial pertama tadi, yang masalah di laptop dan di PC, maka untuk mengisi ini, untuk mengisi si akad yang di handphone, saudara akan sangat mudah. Ya. Kedepannya, Bu, saya nggak punya laptop, saya nggak punya PC. Tidak apa, lihat saja dulu videonya. Nanti untuk menu-menunya, saudara lihat ini, video yang ketiga ini, di mana letak menu itu disembunyikan. Kotak merah bergaris putih 3. Klik saja itu, maka menu yang saudara lihat di desktop, di PC dan komputer akan ada di situ semuanya. Oke? Jadi tidak perlu sulit, tidak perlu bingung, tidak perlu cemas. Perkuliahan online tidak akan menyusahkan, tapi memang harus giat dan hati-hati. Intinya satu adalah jangan mudah menyerah, jangan mudah mengatakan tidak bisa kepada diri saudara sendiri. Oh, saya nggak bisa, Bu. Saya sudah segini kemampuan saya. Jangan pernah ada kata-kata itu terlontar dari mulut ataupun ada dalam pikiran dan hati saudara. Sebab jika kita sudah menanamkan ketidakbisaan itu dalam diri kita, apapun pelajarannya, apapun ilmunya, semudah apapun ilmunya, tidak akan bisa kita serap. Jadi, mulai saat ini ketika Anda sudah resmi menjadi mahasiswa, saya harapkan adalah bangun optimisme diri, bangun kepercayaan diri bahwa kita bisa, bahwa kita mau belajar. Jangan pernah sesekali nggak bisa deh Bu, nggak bisa deh Bu, nggak bisa deh Bu. Ya, jangan pernah seperti itu. Ya, kita harus yakin dengan belajar kita bisa. Karena teknologi ini memang diciptakan untuk mempermudah manusia. Tapi kalau kita menanamkan kita tidak, nggak bisa ada Bu, bingung Bu, nak niat ada Bu, atau deh maleh mah Bu, itu tidak akan pernah bisa saudara pelajari. Jangankan teknologi, hanya memasak telur mata sapi pun tidak akan bisa kalau sudah mindset malas belajar yang saudara tanamkan. Malas mah belajar masak telur mata sapi yang akhirnya tidak akan mungkin bisa, padahal itu kan gampang banget. Jadi sekali lagi, mari optimis, mari bangun kepercayaan diri, mari terus berpikir untuk mengupgrade apa yang kita bisa, tidak puas hanya di satu kebisaan saja. Mari kita sama-sama belajar di kampus STISIP Imam Bonjol Padang. Semoga kita sama-sama maju ke depannya. Saudara mendukung STISIP Imam Bonjol Padang, maka STISIP Imam Bonjol Padang akan maju dan terus berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.